nampaknya Coki dengan penjaga gawang Farhan. Kita nantikan tentunya, mudah-mudahan Farhan ya nampaknya kembali sudah bangkit kecepatan dari Coki. Seandainya Coki tadi sempat berbagi bola dengan nomor 6 Julvan, masih kita nantikan, namun justru satu finishing top gagal dikonversikan oleh sosok Coki. Semakin panjang semakin nikmat Coki. Satu tekanan kembali juga nampak dibangun dari sektor sebelah kanan KRFC. Oh, ada Ajis. Kemana ke arah bola dari Julvan? Ajis kembali pada Andreas. Sementara satu umpan diagonal kembali berhasil dihentikan. Kecepatan yang coba dilakukan oleh Akid. One marking, dan kali ini bola juga lebih dekat dengan dekapan penjaga gawang Mahendra. Oh, Mahreja. Enak sekali Mahreja. Sementara Ajis masih dengan ketenangannya, satu congkil ball dari sosok Ajis. Sementara kembali di sana ada Rijal. Jelas enak sekali pergerakan yang coba dibangun melalui sosok Fadil. Gelandang energik yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu Habibi, Dian Herdani. Wow, luar biasa, masih dengan kontrol yang begitu tenang. Habibi, Dian Herdani, masih Dian Herdani. Satu umpan dari Dian Herdani, nampaknya masih mencoba mencari keberadaan Julvan. Luar biasa Julvan, kokoh nampaknya Julvan untuk melepaskan diri dari hadangan. 1, 2, 3 pemain marking ketat, namun Julvan berhasil menekan menusuk ke area box penalti dari kesebelasan KRFC. Sementara di sana tekanan yang kembali coba dibangun oleh Andreas. Satu sapuan Andreas juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Satu kanan mencoba kembali di sektor sebelah kanan, juga kembali tercecer. Lemparan ke dalam baik kesebelasan Bungsu Ajis. Masih Ajis nampaknya di sektor belakang, dorong kembali pada Andreas. Ajis, Andreas, Ajis dorong ke depan, tertuju pada siapakah di sana, dan jelas kecepatan dari Darnus di sana masih lebih cepat ataupun lebih dekat dengan Farhana. Penjaga gawang ya nampaknya di sore hari ini harus bekerja ekstra keras di babak pertama. Di babak kedua tentunya juga masih menemukan ataupun ketenangan dari Farhan. Dian Herdani masih kita nantikan. Dian Herdani coba lewati garis tengah, nampaknya Dian Herdani dorong ke belakang Habibi, pemain yang sempat besar bersama tim Persib Bandung. Yang jelas inilah sosok Habibi. Ajis, Coki, loncat Coki. Coki laki-laki bola banyak sekali tertuju ataupun mencari keberadaan dari sosok Coki. Sementara satu upaya kembali coba dibangun, satu marking. Nampaknya foul kembali terjadi, dan jelas satu tendangan bebas quick play coba dimainkan, namun kembali tersendat. Ada Darnus. Gagal nampaknya kan Darnus untuk menerima satu umpan panjang yang coba diselurkan oleh Rijal. Kembali bola keluar, lagi-lagi lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bungsu Habibi. Rijal masih sendirian. Rijal dorong ke belakang, derek pas pada Ali. Enak sekali Ali, coba. Wow, benar-benar amazing nampaknya pergerakan yang dibangun ataupun aksi-aksi individu yang cukup menawan. Juga kali satu aksi dari sosok Fadil, tersendat di sana Fadil. Sementara satu tekanan melalui kaki Fadil. Loncat, one marking, dan aksi dari
sosok Fadil tersendat di sana. Fadil sementara satu tekanan melalui kaki Fadil one tap one marking dan akhirnya mampu memperkecil kedudukan, di mana kesebelasan bungsu yang coba bermain dengan ritme tiki-taka justru kemelut terjadi dengan satu lesakan. Akhirnya Arul mampu memperkecil kedudukan di babak 2-1-3. Luar biasa tentunya tim KRFC berhasil merobek jala dari Mahreja. Terusik nampaknya akan ketenangan dari Mahreja setelah satu hempasan, satu tendangan begitu tenang dari dalam area kotak penalti Arul. Ya, kembali masih kami informasikan untuk besok sore tentunya tidak ada pertandingan, libur satu hari, dimana untuk besok pagi ataupun hingga besok sore umat muslim merayakan hari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban. Sementara pertandingan kembali akan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan mempertemukan Kutub 12 Indramayu versus kesebelasan Beril. Tentunya datang dari Kabupaten Cirebon Beril. Kita nantikan tentunya kejutan apa lagi yang bakal tersaji di hari Sabtu. Dia sore ini kesebelasan bungsu dengan kejutannya dengan banyak sekali mengimpor para pemain yang besar ataupun bermain untuk Liga 2, Liga 3, seri nasional. Sementara jelas dengan para pemain muda terbaik kesebelasan KRFC berhasil memperkecil kedudukan melalui satu sontekan manja Arul. 3-1 di babak kedua. Upaya kembali coba angkat satu umpan menuju nomor punggung 24, melesak begitu cepat, namun apakah gerakan yang terjadi di sana? Dan satu aksi kembali coba dilakukan oleh anak-anak dari KRF, namun nampaknya upaya dari Ringo bukan nomor punggung berapa kali Chandra nampaknya masih berada persis di atas Mister Gawalan. Satu tekanan kembali coba dibangun, lagi-lagi upaya yang kembali gagal dibangun oleh kesebelasan bungsu. Jelas tentunya satu suntikan moral tersendiri bagi kesebelasan KRFC setelah satu gol yang dilesakan oleh Arul. Ajis dorong kembali pada siapakah Ajis? Iya, jelas Ajis mencoba mencari keberadaan dari sosok Coki. Luar biasa tentunya di sektor kan. Full nampaknya terjadi di sektor kiri ataupun di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan KRFC melalui satu kesempatan kembali. Akankah mampu merepotkan tentunya penjaga gawang Farhan? Kita tunggu di sana ada Fadil. Kita tunggu tentunya tendangan bebas bagi kesebelasan Bungsu FC yang hingga saat ini masih unggul 3-1, 3 gol hat-trick yang diciptakan oleh Coki dan satu tendangan bebas. Mudah nampaknya penjaga gawang Farhan, satu tendangan bebas dari Fadil. Sementara di sana Ali, tidak ada teman yang nampaknya coba menerima satu umpan, satu alur panjang yang coba dorongan dan jelas satu dorongan Ali. Tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan KRFC yang kembali coba berusaha untuk menyamakan kedudukan 2-3 pemain yang coba menekan dari sektor sebelah kanan. Satu umpan kembali tertuju pada Chandra, ada Darnus, jauh sekali nampaknya Darnus turun jauh ke belakang Darnus dan nampaknya satu foul, satu benturan Patektok nampaknya terjadi di sektor sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi komunikasi yang terjalin antara Darnus dan juga pengadil lapangan Kang Abdul Somad. Sementara kita tunggu Chandra yang nampaknya tadi sempat berbenturan dengan sosok Darnus di pojok sebelah kanan ataupun satu sektor serangan yang dibangun oleh kesebelasan KRFC. Satu kesempatan tentunya bagi kesebelasan
KRFC untuk menyamakan kedudukan kembali melalui satu servis. Tendangan dua stop, one marking juga kembali. Coba dijauhkan dari area kotak penalti. Sementara masih terjadi perebutan bola. Enak sekali. Andreas tadi sana. Oh jelas. Ada Andreas. Gagal nampaknya Andreas untuk melepaskan diri dari marking yang dilakukan oleh Kakak. Cukup enak nampaknya Kakak menghentikan pergerakan dari Andreas yang coba menusuk dari sisi sebelah kiri. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan KRFC. Masih KRFC. Ringko juga nampaknya kembali tersendat. Sementara Ali terlebih dahulu nampaknya terjadi foul. Yang jelas nampaknya belum pada TKP ataupun tempat kejadian perkara, di mana kesebelasan KRFC yang masih dengan militan coba menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Bungsu FC. Bungsu yang nampaknya di babak kedua agak sedikit mengendorkan ataupun coba bermain dengan bola-bola terumpah, namun justru gol tercipta melalui Arul. Luar biasa. Dan satu tekanan kembali, satu heading bola juga nampaknya masih nampak begitu jauh. Ada kembali tekanan melalui nomor punggung 11, ada Darnus. Dorong kembali pada Andreas di sana. Andreas terlalu jauh nampaknya umpan yang coba disodorkan oleh Darnus. Sementara tekanan kembali juga nampak menuju area kotak penalti. Luar biasa kembali ada Kakak melebar pada siapakah Kakak. Satu upaya one marking. Datang nomor punggung 34. Begitu cepat menusuk ada Akid. Dian Hirdani. Enak sekali Dian Hirdani. Sementara Darnus dengan handball. Nampaknya di sana ada Cariki. Luar biasa tentunya. Oh belum, nampaknya masih bergulir si kulit bundar memaksa. Kembali harus diulang. Ada Dian Herdani. Enak sekali Dian Herdani. Coba menekan dan jelas nampaknya di sana Darnus yang sudah berdiri pada posisi offside. Luar biasa tentunya. Darnus yang nampaknya di Sarani masih cukup penasaran dengan penjaga gawang Farhan. Dian Herdani dengan kontrol yang begitu sempurna. Enak sekali Dian Herdani. Satu umpan kembali tertuju pada nomor punggung 6. Nampaknya Julfan. Gagal Julfan. Sementara Ahai terlalu deras. Satu dorongan. Farhan mencari keberadaan dari Chandra. Sementara di sana ada Rijal. Andreas kembali Darnus. Andreas tersendat kembali umpan yang coba disodorkan ataupun mencari keberadaan dari Darnus. Sementara ada Coki jauh sekali turun ke belakang Coki. Oh, satu dorongan kembali yang dilakukan Coki memaksa satu tendangan bebas kesebelasan KRFC. Jauh menekan dari sektor kanan. Ali terlalu lemah. Namanya satu dorongan ada Ali. Ajis masih sendirian. Ajis melebar pada siapakah yang jelas Rijal. Gagal nampaknya Rijal. Sementara satu tekanan belum berakhir dari kesebelasan KRFC. Enak sekali bergerak. Wangkat Warmakin dan handball Habibi. Nampaknya kan ini jelas terjadi di depan pengadil lapangan. Babak kedua tentunya kesebelasan KRFC banyak berinisiatif menekan, mencoba dengan berbagai cara upaya, umpan diagonal, umpan segitiga berbulan. Kali ini tendangan bebas bagi kesebelasan KRFC. Siap, rebound siap. KRFC angkat. Nampaknya masih terlalu jauh dari penjaga gawang Mahreja. Yang jelas pertandingan di sore ini masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Majakuning, juga via YouTube Tarkam Cirebon. Tarkam Ciayu Majakuning, salah satu channel
dengan gambar yang berkualitas. Satu tekanan kembali coba dibangun, ada Ajis, enak sekali Ajis, sedikit tersendat kembali Ajis yang coba melakukan satu umpan, angkat ke depan. Di sana ada nomor 26, satu tekan, loh tidak ada teman yang coba menendang satu upaya kembali. Oh, enak sekali Coki, satu tendangan kanon dari Coki juga berhasil dihentikan. Upaya kembali, oh sakit teman, abang mau beledugu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan kondisi pemain dari KRFC. Matur kesuwun tentunya untuk tim medis yang alhamdulillah di sore hari ini didatangkan dari Puskesmas Pejambon. Apa dayangan? Ya, masih tentunya dalam perawatan tim medis kami yang alhamdulillah sore ini begitu sigap, begitu gerak cepat. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun, namun masih nampaknya dengan pengobatan tradisional. Cukup banyu putih, besaka beseki, semburakan terus waras. Ya, kembali masih kami informasikan di penghujung tentunya babak kedua yang jelas untuk besok sore. Tidak ada pertandingan karena besok sore semua umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban. Sementara untuk pertandingan kembali akan digelar pada hari Sabtu antara kesebelasan Kutub 12 versus Beril dari Kabupaten Cirebon. Ya, tentunya kembali kami informasikan untuk besok sore. Besok sore tidak ada pertandingan ataupun pertandingan libur karena umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha. Maaf, sementara pertandingan kembali akan digelar ataupun dilaksanakan pada hari Sabtu Kutub 12 Indramayu versus kesebelasan Beril. Ya kembali tekanan satu tendangan keras juga nampaknya berhasil diblok Ali yang nampaknya kini sedikit bergeser ke sektor tengah. Satu hempasan, satu lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan. Ada Fadil di sana. Dua pemain coba melepaskan diri yang jelas. Masih KRFC angkat one marking dan hampir saja. Oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Yang jelas rujak asem, rujak manis tuh kue ning pasar Gebang. Rong dina rong bengi durung teka. Ya, kembali tekanan yang kembali coba dibangun juga upaya nampaknya gagal. Benar-benar kembali satu marking ketat, satu kesempatan dari KRFC berupaya menusuk area kotak penalti. Wow, benar-benar militan, benar-benar amazing. Tekanan demi tekanan yang dibangun oleh kesebelasan KRFC di babak kedua nampaknya kini menunjukkan tajinya dengan mainan yang kembali sedikit agak berubah ataupun banyak bermain dengan bola-bola derek pas lemparan tendangan ke dalam saja nampaknya bagi kesebelasan Bungsu yang nampaknya agak sedikit tertekan di babak kedua oleh anak-anak bermain begitu militan dari kesebelasan KRFC yang masih mencoba untuk mencari penyeimbang di babak kedua. Satu gol Arul tentunya kembali membuat asa dari kesebelasan KRFC. Masih anak-anak KRFC begitu cepat lagi-lagi datang dari sektor kanan, coba menusuk melalui nomor punggung berapa kali. Dia jelas satu tekanan melalui kaki Revan juga berhasil dihentikan oleh penjaga Habibi. Sementara ada Dian Herdani, enak sekali satu umpan yang coba diselorkan sosok Dian Herdani atau Fadil di sana dan Coki. Nampaknya Coki juga
Saudara masih kembali terganjal ataupun masih sedikit gagal kecepatan yang kembali coba dipertontonkan oleh sosok joki. Yang jelas di babak ketuanya menjadi babak yang cukup menentukan siapakah tim yang kembali akan melenggang menuju fase 16 besar. Andreas Fadil Aziz bermain kembali, coba melebar, coba menekan, coba menusuk, nampaknya Fadil. Enak sekali Fadil. Umpan Fadil yang nampaknya tadi hampir saja dan jelas kan terlalu tinggi mengangkat tungkai, dan nampaknya pemain dari KRFC memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan. Ya, ada Darno. Kontrol Dian Herdani. Nampaknya kali ini masih tercecer. Kita tunggu tentunya di sektor kanan ke dalam bagi kesebelasan KRFC. Fadil Andreas masih sendirian. Andreas Fadil angkat Fadil dan Fadil nampaknya kembali menghadirkan kekacauan di pertahanan dari kesebelasan KRFC setelah satu umpan segitiga bermuda antara Fadil, Andreas, Rizal, dan juga tentunya satu one shot gagal mampu ditepis penjaga gawang Farhan. Kembali Farhan yang mendapatkan satu angkat lepas namanya kontrol yang coba dilakukan oleh kesebelasan dari tim Bungsu FC. Namun hingga saat ini begitu enak sekali Farhan. Luar biasa tentunya Farhan. Kita nantikan namanya persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Bungsu. Akankah para pemain bintang mereka yang masih duduk di bangku cadangan akan dimainkan semua? Sebut saja ternyata sosok Yasin, Yogi, Chandra, dan Alfian. Sementara juga dari tim KRFC masih banyak membangku cadangan para pemain berbakat. Satu tekanan lagi-lagi di sektor sebelah kanan menjadi titik lemah nampaknya kesebelasan Bungsu FC. Sementara tekanan kemudian satu persiapan pergantian pemain dari Andreas. Terlalu jauh nampaknya satu umpan coba tergeser ataupun mencari dari Darnus. Luar biasa Yasin. Nampaknya kali coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok gelandang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu FC? Yasin. Luar biasa tentunya persiapan salah satu pemain kelahiran Timur Tengah yang dimiliki oleh tim Bungsu, Yasin. Pergantian pemain, quick play. Pergantian pemain dari kesebelasan Bungsu. Rizal nomor punggung 10 keluar digantikan Yasin. Nampaknya berbagi tempat sosok Rizal, pemain yang besar bersama tim Persikap Kabupaten Bandung, dan inilah sosok pemain kelahiran dari Timur Tengah, sosok Yasin. Masuk Yasin di penghujung babak kedua, akankah mampu merubah ritme permainan? Jelas Rizal menjadi gelandang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Bungsu FC. Dian Herdani yang jelas masih kita nantikan kembali tekanan ataupun upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Bungsu. Mantap dan Carlos akhirnya mampu kembali menggandakan keunggulan dan pergantian pemain. Lanjut sekedar. Yang jelas masih kita nantikan kembali tekanan ataupun upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Bungsu. Mantap dan
Darnos. Darnos akhirnya mampu kembali menggandakan keunggulan dan pergantian pemain. Lanjut ganti dulu. Sebentar. Pergantian pemain dari kesebelasan KRFC Arul. Nomor punggung 77 keluar digantikan Rido. Nomor punggung 5. Rido merupakan salah satu pemain jebolan dari ajang pencarian bakat dangdut yang juga tayang di Indosiar. Kita nantikan akankah dengan masuknya Rido akan mampu mengganti peranan dari Arul. Ya, tentunya di depan penjaga gawang di sana salah seorang pemain dari KRFC yang masih tergeletak benturan nampaknya dengan Darnus Semitu Tokoh. Kita nantikan kick off. Kembali nampaknya sudah dimulai, jelas kembali merubah papan skor 4-1. Masih sepenuhnya diliput secara tajam, eksklusif tentunya oleh info Tarkam Cirebon Ciayu Maja Kuning, juga melalui via YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning yang selalu menghadirkan tentunya gambar yang tajam dan terpercaya melalui ulasan dari Tarkam Ciayu Maja Kuning. Habibi dorong jauh, nampaknya Habibi tertuju di sana. Ada Darnus, satu lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan. Iya, jelas nampaknya Bungsu yang coba menekan Dian Herdani. Kali ini Andreas dengan ketenangannya Andreas, 2-3 pemain mampu dilewati oleh Andreas. Sementara di sektor belakang Rehan, luar biasa Rehan yang nampaknya kembali berhasil menghentikan kecepatan dari sosok Darnus, pemain yang didatangkan dari timur Kepulauan Nusantara. Di babak kedua berhasil kembali merubah papan skor menjadi 4-1. Kita tunggu tentunya satu marking ketat kembali coba dibangun oleh kesebelasan KRFC, namun kembali sedikit berlama-lama dengan si kulit bundar. Terjadi kembali perebutan bola Ajis melebar pada Andreas Fadil Darnus, one marking, angkat dan oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi di sana? Satu hempasan, satu clearance nampaknya terjadi kembali dan hanya goal kick bagi kesebelasan KRFC yang juga nampaknya harus kembali dipaksa bertahan. Tekanan bergelombang dari kesebelasan Bungsu FC. Yang jelas tentunya juga seluruh panitia mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Satu tekanan bangun kembali oleh KRFC. Enak sekali KRFC mencoba one touch, one marking, 3 pemain. Nampaknya masih terjadi perebutan di sektor dengan namun upaya kembali juga masih gagal. Ada Ajis jauh melebar tertuju Darnus, juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area serang ataupun area box penalti. Masih kita tunggu tentunya berapa menitkah waktu tambahan. 1 menit tambahan waktu di babak kedua tentunya cukup sulit nampaknya kembali satu kesempatan yang gagal dan hanya ada 1 menit tambahan waktu di babak kedua. Akankah dengan tambahan waktu 1 menit kesebelasan KRFC mampu memperkecil ataukah justru hanya berakhir dengan skor 4-1 kemenangan dari tim Bungsu FC? Enak sekali nampaknya pergerakan dari penjaga gawang yang jelas Mahendra Coki Andreas 14. Andreas juga masih tersendat mencari keberadaan dari Coki yang sudah bergerak begitu cepat dari sektor sebelah kiri.
Masih terjadi perebutan bola Andreas. Sementara di sektor kanan cepat sekali bergerak KRFC melalui nomor punggung 13 mereka. Nampak di sana ada Dwi dan wanted man marking. Gagal kembali nampaknya dibangun oleh kesebelasan KRFC dan ya masih belum berakhir tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Bungsu dan bersama dengan itu bola berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan tim Bungsu. Terima kasih.